Di dunia sepak bola yang penuh teriakan, emosi meledak, dan ego yang membara, ada satu yang mengubah segalanya dengan keheningan, Andrea Pirlo. Ia tak berlari cepat, tak menggertak lawan, dan jarang sekali merayakan gol dengan penuh euforia. Tapi dari kakinya lahir simfoni yang mengatur tempo permainan seperti konduktor dalam sebuah orkestra besar. Andrea Pirlo lahir di Flero, sebuah kota kecil di provinsi Brescia, Italia, sebuah tempat tenang, tempat di mana suara bola lebih sering terdengar daripada mobil. Di sanalah seorang anak laki-laki kurus berambut gondrong mulai membangun dunianya sendiri. Ayahnya Luigi Pirlo adalah pengusaha baja, tapi Andrea tak tertarik dengan kekayaan. Ia hanya ingin bermain. Bahkan saat teman-temannya ke bioskop, Pirlo lebih suka ke lapangan. Sejak kecil, ia bermain bukan untuk menang, tapi untuk menikmati setiap sentuhan bola. Di usia 6 tahun, ia bergabung dengan Voluntas Brescia, dan di sana dunia melihat sesuatu yang langka, seorang anak yang bermain seperti pria dewasa, penuh ketenangan, penuh visi. Ia tak main-main, ia berpikir. Di usia 13, Brescia Calcio merekrutnya ke akademi mereka, dan 2 tahun kemudian sejarah pun dimulai. Pirlo melakukan debut Serie A saat usianya baru 16 tahun. Debut melawan Reggina pada tahun 1995 membuat Pirlo jadi pemain termuda dalam sejarah klub saat itu. Bukan karena gol, bukan karena skill, tapi karena cara ia mengendalikan tempo. Sejak usia remaja, Pirlo sudah bermain seperti seniman. Tahun 1998 Inter Milan memboyongnya, tapi disinilah mimpi itu nyaris kandas. Tim sebesar Inter, Pirlo tak punya tempat. Di depannya ada Baggio, Djorkaeff, Seedorf. Ia tak bermain di posisi favoritnya, ia hanya cadangan. Dipinjamkan ke Reggina, kembali ke Brescia, masa depannya mulai suram. Tapi di sanalah seorang pelatih bernama Carlo Mazzone menemukan hal yang luar biasa. Ia memindahkan Pirlo dari gelandang serang menjadi gelandang bertahan, dan lahirlah peran regista modern. Tahun 2001, Inter melepas Pirlo ke AC Milan, dan di bawah arahan Carlo Ancelotti, Pirlo berevolusi menjadi arsitek permainan terbaik dunia. Di Milan, ia bukan hanya jenderal, ia adalah pemahat permainan. Ia melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia memainkan bola seperti menyulam takdir. Bersama AC Milan, Pirlo meraih 2 gelar Liga Champions tahun 2003 dan 2007, 2 Scudetto, dan sejumlah piala bergengsi. Tapi yang paling dikenang adalah cara bermainnya, bukan gelarnya. Namun tidak semua simfoni berakhir indah. Final Liga Champions itu aku berpikir untuk berhenti bermain sepak bola. Tapi sepak bola memberinya kesempatan kedua. Di Piala Dunia 2006, Andrea Pirlo menjadi otak dari kejayaan Italia. Gol, assist, dan kepemimpinan diam-diamnya mengantar Italia jadi juara dunia. Ia dinobatkan sebagai Man of the Match di partai final. Di saat semua pemain berteriak, Pirlo hanya diam dan menang. Tahun 2011, Milan melepas Pirlo. Mereka bilang ia sudah habis. Juventus menyambutnya gratis tanpa biaya transfer.
dan di sana Pirlo bangkit dengan cara yang tak bisa dijelaskan. 4 gelar Serie A beruntun, tendangan bebas magis, dan dominasi total Juventus di Italia kembali dimulai dengan sang maestro. Di usia 33 tahun, Pirlo bermain di Euro 2012, tapi salah satu momennya jadi sejarah. Saat Inggris tegang, Pirlo melambungkan bola dengan Panenka yang halus. Penalti itu bukan hanya gol, itu adalah pernyataan. Aku masih di sini dan aku masih yang terbaik. Tahun 2015, Pirlo pindah ke Amerika, bermain untuk New York City FC bersama David Villa dan Lampard. Tak lagi tajam, tapi tetap menjadi panutan. Setelah gantung sepatu 2017, Pirlo masuk dunia kepelatihan, dan di luar dugaan, Juventus menunjuknya langsung sebagai pelatih utama di tahun 2020. Ia memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa. Meski akhirnya didepak, ia belum selesai. Maestro itu baru memulai simfoni barunya. Pirlo pernah berkata, "Aku tidak melihat sepak bola sebagai pekerjaan. Aku melihatnya sebagai bentuk seni, dan itu bukan sekedar kata. Ia membuktikannya setiap minggu, setiap musim." Andrea Pirlo bukan hanya legenda Italia, ia adalah lambang bahwa sepak bola bisa dimainkan dengan kepala, bukan hanya otot. Dalam dunia yang berisik, Pirlo datang membawa keheningan, dan keheningan itu tak pernah terdengar seindah ini. Di antara para raja, ada satu maestro yang tak butuh mahkota. Ia hanya butuh bola dan ruang. Nama itu Andrea Pirlo.